Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriani dengan NIM S10812210554. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran. Adapun beberapa poin penting yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni, yang kedua definisi karakteristik dan klasifikasi ilmu, yang ketiga definisi karakteristik dan klasifikasi ilmu pendidikan, dan yang keempat adalah pendidikan atau mendidik sebagai seni. Nah, praktik pendidikan pada dasarnya berlangsung dalam kegiatan atau interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada proses pembelajaran di sekolah dasar, terkadang para guru melakukan proses pembelajaran yang hanya itu-itu saja. Mereka terkadang tidak melakukan improvisasi dalam proses pembelajarannya. Hal ini kemudian akan mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dalam proses pembelajarannya atau tidak ada hasrat untuk belajar, karena pada dasarnya praktik pendidikan itu tidak hanya memerlukan ilmu tetapi juga merupakan suatu seni yang harus dikuasai oleh pendidik. Kita masuk yang pertama, yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama kali dikemukakan oleh A.S. Niels dan Charles Silverman. A.S. Niels mengemukakan bahwa mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tetapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi anak-anak. Menurut Charles Silverman, menggambarkan praktik mengajar sama seperti praktik kedokteran yang harus memiliki ilmu dan seni. Demikianlah, pandangan pendidikan sebagai seni tidak perlu dipertentangkan dengan pandangan pendidikan sebagai ilmu. Selanjutnya, ilmu pendidikan itu juga menjadi ilmu dasar dan juga petunjuk dalam rangka praktik pendidikan. Dengan ilmu dasar pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Seni juga mempunyai peranan penting, yaitu sebagai bahasa visual. Seni membantu pertumbuhan mental dan seni membantu untuk belajar di bidang lain. Nah, seni yang dimaksud di sini adalah pemberian materi yang tepat oleh pengajar dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Nah, istilah ilmu sendiri berasal dari kata alima dalam bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Pengetahuan dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah revelation knowledge atau pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia. Contohnya adalah peraturan-peraturan dari ajaran keagamaan yang kita yakini pada saat ini. Kemudian ada intuitive knowledge atau pengetahuan manusia yang didapat dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada rational knowledge atau pengetahuan dengan latihan rasional atau akal semata, tidak disertai observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Yang ketiga ada empirical knowledge, atau pengetahuan yang diperoleh atas bukti penginderaan seperti dari penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Dan yang kelima ada authoritative knowledge atau pengetahuan yang dibangun atas dasar kredibilitas seorang tokoh atau kelompok yang dianggap profesional di bidangnya. Nah, secara substansial dan operasional, ilmu menunjuk kepada 3 hal, yakni yang pertama yaitu body of knowledge atau kerangka ilmu pengetahuan yang membangun suatu disiplin ilmu yang selanjutnya. Kemudian ada a body of systematic knowledge atau pengetahuan sistematis, penyusunan suatu ilmu pengetahuan yang saling berhubungan satu sama lain. Dan scientific method atau metode penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diolah. Nah, karakteristik ilmu itu ada 4. Yang pertama, objek studi ilmu yang meliputi berbagai hal sebatas
yang dapat dialami oleh manusia. Setiap ilmu itu memiliki objek material dan objek formal. Contohnya, objek material dari ilmu pendidikan itu adalah manusia, dan objek formalnya adalah fenomena pendidikan. Selanjutnya ada metode ilmiah, yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terancana. Metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Kerangka studinya merupakan proses logiko, hipoteko, dan verifikasi, atau menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Selanjutnya ada isi ilmu yang dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi ilmu untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pendidikan memiliki karakteristik yaitu memiliki objek studi, dapat berupa objek material dan objek formal. Ada metode yang menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif. Isi ilmu pendidikan yang dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Kemudian ada fungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena pendidikan. Dan kemudian ada ilmu-ilmu pendidikan yang menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu. Selanjutnya ada klasifikasi ilmu pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut M.J. Langeveld, yang mengklasifikasikan ilmu pendidikan menjadi ilmu mendidik teoritis dan ilmu mendidik praktis. Ilmu mendidik teoritis itu meliputi ilmu mendidik sistematis, kemudian ada sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan. Nah, dalam ilmu mendidik praktis, dan meliputi ilmu pendidikan dalam keluarga, didaktik atau metodik, dan lembaga keagamaan atau pendidikan agama. Kemudian ada Reja Mudia Harjo yang mengklasifikasikan ilmu pendidikan menjadi ilmu pendidikan makro yang meliputi ilmu pendidikan administratif, ilmu pendidikan komparatif, ilmu pendidikan historis, dan ilmu pendidikan kependudukan. Serta ada ilmu pendidikan makro yang meliputi ilmu pendidik khusus dan ilmu mendidik umum. Selanjutnya yaitu yang keempat, pendidikan atau mendidik sebagai seni. Gilbert Higbert pada tahun 1954 mengibaratkan praktik pendidikan sebagai orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Nah, sedangkan menurut Gallagher pada tahun 1970, seni mendidik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan itu. Nah, pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Mengajar sebagai seni artinya bahwa pendidik piawai dalam cara penyampaian isi materi pembelajaran agar para terdidik dapat dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Nah, kesimpulannya yaitu pandangan pendidikan sebagai seni tidak perlu dipertentangkan dengan pandangan pendidikan sebagai ilmu. Pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktik pendidikan. Namun dalam praktiknya, pendidik harus kreatif. Nah, skenario atau persiapan mengajar hanya perlu dijadikan rambu-rambu saja. Nah, pendidik juga perlu melakukan improvisasi pada saat melakukan pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.